Di ruang sidang PBB, bendera merah putih dirobek delegasi Israel di depan kamera. Detik itu berubah jadi pemicu perang. Amarah bangsa menyatu, keputusan kilat diambil, dan TNI mengirim pasukan menuju Tel Aviv, menantang dunia dan menguji harga sebuah kehormatan. Bangsa ini bersatu total. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Naskah Pejuang, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar kalian berasal dari mana. Jangan di-skip, tonton sampai selesai, karena dari cerita ini Anda akan tahu bahwa harga diri bangsa Indonesia jangan sekali-kali direndahkan, karena pasukan Indonesia siap menunjukkan kekuatan maksimalnya. Sidang tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dibuka dengan ketukan palu yang tegas, memantul di aula megah yang dipenuhi perwakilan negara dari seluruh dunia. Sorot kamera internasional menyapu barisan delegasi, menangkap wajah-wajah serius yang menyimpan kepentingan masing-masing. Di barisan depan, delegasi Indonesia dan delegasi Israel duduk berdampingan. Jarak mereka hanya selebar sandaran kursi, namun terasa seperti dipisahkan jurang sejarah yang dalam. Suasana tampak formal di permukaan. Setelan rapi, senyum diplomatik, dan gestur sopan dipertukarkan sekilas. Namun ketegangan lama tentang Palestina menggantung di udara, tak terucap, namun terasa jelas. Delegasi Indonesia membuka map berisi dokumen pidato, menatap lurus ke depan dengan keyakinan yang tenang. Di sebelahnya, delegasi Israel tampak gelisah, sesekali menghela napas pendek, jarinya mengetuk meja kecil seakan menahan emosi. Ketika agenda sidang mulai ditampilkan di layar besar, kata-kata tentang hak menentukan nasib sendiri dan resolusi kawasan Timur Tengah muncul satu persatu. Beberapa delegasi saling berpandangan. Di antara deretan bendera yang berdiri tegak, dua kursi yang bersebelahan itu menjadi pusat perhatian tak resmi, simbol pertemuan dua sikap yang berlawanan. Semua yang hadir tahu, pembahasan hari itu berpotensi mengubah sidang damai menjadi panggung konfrontasi terbuka. Ketika giliran berbicara diberikan, delegasi Indonesia berdiri dari kursinya dengan langkah mantap menuju mimbar. Suasana aula yang semula dipenuhi bisik-bisik perlahan mereda. Sorot kamera tertuju padanya, sementara layar besar menampilkan nama negara yang diwakilinya. Ia menarik napas sejenak, lalu memulai pidato dengan suara tegas dan terukur, menyampaikan sejarah panjang penderitaan rakyat Palestina yang hidup di bawah bayang-bayang konflik dan penindasan. Kalimat demi kalimat mengalir dengan keberanian yang tak disamarkan. Ia berbicara tentang hak menentukan nasib sendiri, tentang resolusi-resolusi yang selama puluhan tahun hanya menjadi dokumen tanpa makna nyata, dan tentang tanggung jawab moral komunitas internasional. Beberapa delegasi mengangguk pelan, sebagian lainnya bertepuk tangan singkat, sementara penerjemah di bilik kaca bekerja tanpa henti, menerjemahkan kata-kata yang kian membakar suasana. Nada pidato semakin meninggi ketika delegasi Indonesia menegaskan bahwa mayoritas negara di ruangan itu berdiri di sisi keadilan. Ia menyebut dukungan global yang terus menguat, menantang dunia untuk tidak lagi bersikap abu-abu. Setiap kalimat terasa seperti pukulan langsung ke pusat sidang, memaksa semua yang hadir untuk mendengar dan memilih sikap. Di kursinya, delegasi Israel tampak menegang, wajahnya mengeras, rahangnya mengatup kuat. Ia merasa terpojok, seolah seluruh aula berbalik memandangnya sebagai simbol dari kebuntuan panjang konflik. Tangannya mencengkeram sandaran kursi ketika tepuk tangan kembali bergema setelah pidato itu mencapai puncaknya. Api telah dinyalakan di mimbar dunia. Sidang yang awalnya berjalan formal, kini berubah menjadi arena tekanan diplomatik terbuka. Semua menyadari, setelah kata-kata lantang itu dilontarkan, jalannya sidang tak akan lagi sama, dan konfrontasi hanyalah soal waktu. Suasana aula PBB belum sepenuhnya tenang ketika ketua sidang mempersilahkan tanggapan lanjutan. Desahan nafas, bisik-bisik delegasi, dan bunyi kursi yang bergeser menciptakan dengung rendah yang tak biasa. Delegasi Israel bangkit dari tempat duduknya dengan gerakan tajam, seolah menahan sesuatu yang telah lama mendidih di dadanya. Langkahnya cepat menuju mikrofon meja, bukan ke mimbar utama. Wajahnya memerah, matanya menyapu ruangan dengan tatapan menantang. Ia mulai berbicara tanpa basa-basi, suaranya meninggi, kalimatnya tajam dan terburu-buru. Nada diplomasi yang seharusnya dijaga menguap, digantikan oleh kemarahan yang tak lagi terkendali. Kata-kata sanggahan dilontarkan, menuding, memotong dan menyudutkan pidato sebelumnya.
Beberapa delegasi saling pandang, sebagian mencoba menginterupsi dengan isyarat tangan, namun ia terus berbicara, seolah forum dunia itu kini hanya panggung pelampiasan emosinya. Ketika mikrofon mulai meredup akibat peringatan teknis, ia berhenti mendadak. Haulah hening. Dalam keheningan itulah ia menunduk, membuka koper hitam di samping kursinya. Gerakannya sengaja diperlambat, seakan ingin memastikan semua mata tertuju padanya. Dari dalam koper, ia mengeluarkan sehelai kain yang terlipat rapi. Warna merah dan putihnya langsung dikenali, bahkan dari jarak jauh. Nafas seolah tertahan di seluruh ruangan. Delegasi Indonesia yang sejak tadi berdiri kembali menoleh, matanya membesar, tubuhnya menegang. Beberapa delegasi bangkit setengah dari kursi, tak yakin dengan apa yang akan terjadi. Kamera-kamera media internasional yang sebelumnya menyorot mimbar, kini serempak beralih, lensa panjang mengunci setiap gerak tangan yang memegang kain itu. Tanpa sepatah kata, delegasi Israel mengangkat bendera merah putih setinggi dada, senyum tipis, lebih menyerupai seringai, tergambar di wajahnya. Dalam satu tarikan kasar, kain itu direntangkan, lalu dengan gerakan tiba-tiba, ia merobeknya. Suara kain yang terkoyak terdengar jelas, tajam, memecah keheningan aula seperti letupan senjata. Reaksi terjadi seketika, teriakan protes menggema dari berbagai sudut ruangan. Beberapa delegasi berdiri penuh, menunjuk dan berteriak meminta tindakan. Ketua sidang memukul palu berulang kali, suaranya tenggelam oleh hiruk-pikuk yang membanjiri aula. Delegasi Indonesia melangkah maju, wajahnya pucat, namun matanya menyala oleh amarah yang terpendam. Pengawal keamanan PBB bergerak cepat, membentuk barisan di antara kursi-kursi, bersiap mengantisipasi bentrokan fisik. Namun kerusakan telah terjadi. Kamera televisi menangkap potongan bendera yang terjatuh ke lantai marmer, merah dan putihnya terpisah tak beraturan. Siaran langsung memancarkan gambar itu ke jutaan layar di seluruh dunia. Dalam hitungan detik, klip pendeknya menyebar di media sosial, diputar ulang, diperbesar, dianalisis dan dikomentari tanpa henti. Di Indonesia, pagi menjelang siang berubah menjadi momen pembekuan nasional. Di kantor-kantor, pasar, warung kopi dan ruang keluarga, orang-orang terpaku di depan layar. Ada yang menutup mulut tak percaya, ada yang langsung memaki, ada pula yang berdiri gemetar oleh emosi. Merah putih yang selama ini menjadi simbol persatuan dan pengorbanan, kini terlihat direndahkan di panggung dunia. Amarah kolektif tumbuh seperti gelombang pasang. Kembali ke New York, delegasi Israel masih berdiri di tempatnya, dikelilingi petugas keamanan. Wajahnya kini tak lagi menunjukkan seringai, melainkan ketegangan yang mulai bercampur penyesalan. Namun sorot mata delegasi Indonesia yang menatapnya dari seberang barisan penjaga terasa jauh lebih berat daripada teriakan di aula. Tatapan itu dingin, penuh janji yang tak terucap. Ketua sidang akhirnya berhasil memulihkan ketertiban sementara. Sidang diskors, delegasi-delegasi dipersilahkan meninggalkan aula. Namun di lorong-lorong gedung PBB, ketegangan masih terasa tebal. Wartawan mengejar narasumber, mikrofon diarahkan, pertanyaan dilempar bertubi-tubi. Setiap jawaban, setiap ekspresi wajah menjadi bahan bakar baru bagi berita yang terus berkembang. Di luar gedung, kerumunan jurnalis makin padat, helikopter berita berputar di udara. Dunia menyadari bahwa yang terjadi barusan bukanlah sekedar insiden diplomatik, melainkan penghinaan simbolis yang berpotensi memicu krisis besar. Bendera yang dilobek itu bukan hanya sehelai kain, ia membawa sejarah, darah, dan harga diri sebuah bangsa. Malam itu, ketika lampu-lampu New York mulai menyala, gedung PBB berdiri sebagai saksi bisu. Di dalamnya, sepotong merah putih yang terkoyak telah mengubah jalannya sidang, mengguncang hubungan antar negara, dan menyalakan api yang jauh lebih besar daripada yang disadari siapapun saat kain itu pertama kali dikeluarkan dari koper. Dunia telah melihatnya, dan setelah disiarkan ke sepenjuru bumi, tak ada jalan kembali. Rekaman itu tiba di Indonesia seperti petir yang menyambar tanpa peringatan. Pagi yang semula berjalan biasa mendadak membeku ketika potongan video dari aula PBB diputar berulang-ulang di layar televisi nasional. Gambar bendera merah putih yang terkoyak jatuh ke lantai marmer menjadi pusat perhatian jutaan pasang mata. Presenter berita berusaha menjaga nada suara tetap netral, namun getar emosi tak bisa disembunyikan. Di sudut layar, tulisan breaking news berkedip tanpa henti. Dalam hitungan menit, media sosial berubah menjadi lautan amarah. Potongan video itu dipotong ulang, diperbesar, diperlambat, lalu disertai narasi yang menyulut emosi. Kolom komentar penuh dengan seruan kemarahan, sumpah setia pada merah putih, dan tuntutan agar negara bertindak tegas. Tagar bermunculan dan langsung menjadi trending, menenggelamkan topik-topik lain. Ponsel bergetar tanpa henti, notifikasi datang bertubi-tubi, seolah seluruh negeri berbicara dalam satu suara yang sama, marah. Di warung kopi, orang-orang berdiri dari kursinya, menunjuk layar televisi yang tergantung di sudut ruangan. Di kantor-kantor, pekerjaan terhenti, rapat dibatalkan, karyawan berkumpul di depan layar kecil ponsel masing-masing.
Di rumah-rumah, orang tua memeluk anaknya lebih erat, sementara mata mereka tak lepas dari gambar yang sama. Bendera kecil yang biasanya terpasang santai di teras rumah, kini terasa memiliki makna yang jauh lebih berat. Amarah itu tak tinggal di dunia maya. Siang menjelang sore, arus manusia mulai bergerak. Dari berbagai penjuru kota, orang-orang berjalan, mengendarai motor, mobil bak terbuka, bahkan truk kecil menuju satu arah yang sama. Spanduk sederhana dibentangkan, dicoret dengan cat seadanya, tuntutan kehormatan, harga diri, dan pembelaan simbol negara. Klakson bersahut-sahutan, teriakan menggema di jalan-jalan utama. Di depan markas-markas TNI, pemandangan yang jarang terlihat mulai terbentuk. Ribuan orang berkumpul, berdesakan di bawah terik matahari. Ada mahasiswa dengan jaket alma mater, buruh dengan pakaian kerja, pedagang kecil, ibu rumah tangga, hingga para veteran yang berdiri tegak dengan mata berkaca-kaca. Mereka datang dengan satu perasaan yang sama. Merah putih telah dihina dan mereka menuntut negara untuk menjawabnya. Teriakan harga diri bangsa menggema berulang-ulang, membentuk ritme yang memantul di tembok-tembok markas. Beberapa orang memanjat pagar hanya untuk mengibarkan bendera, memastikan simbol itu terlihat utuh dan berkibar tinggi. Di balik gerbang, para prajurit berdiri berjajar, wajah mereka tegas, namun sorot matanya menyimpan gejolak yang sama. Mereka adalah tentara, terikat disiplin, namun juga anak bangsa yang tumbuh di bawah bendera yang sama. Malam turun, tetapi masa tak surut. Lampu-lampu kendaraan dan ponsel menciptakan cahaya berkelip seperti lautan api kecil. Doa dipanjatkan bersama, diikuti orasi-orasi yang semakin membara. Setiap kalimat yang menyebut kata kehormatan disambut sorak-sorai. Emosi kolektif itu terasa nyata, menekan udara, membuat siapapun yang berada di sana merinding. Di layar televisi, analis dan pengamat terus berdiskusi. Ada yang menyerukan ketenangan, ada yang menekankan jalur diplomasi, namun suara-suara itu tenggelam oleh gambar nyata di lapangan. Rakyat yang tak lagi ingin menjadi penonton saja. Di ruang-ruang rapat pemerintah, layar besar menampilkan peta Indonesia dan rekaman kerumunan massa. Wajah-wajah serius menatap tanpa banyak bicara. Semua menyadari ini bukan sekedar reaksi sesaat, melainkan gelombang emosi nasional yang sulit dibendung. Kembali ke markas TNI, sebuah kendaraan dinas berhenti di dalam kompleks. Seorang perwira tinggi keluar, langkahnya mantap, namun wajahnya berat. Ia berdiri di balik gerbang, memandang lautan manusia di hadapannya. Suara massa mereda perlahan, seolah menunggu. Tak ada janji yang diucapkan malam itu, tak ada pernyataan resmi yang memuaskan semua pihak. Namun tatapan sang perwira yang menatap lurus ke arah bendera yang berkibar di atas markas cukup untuk menyampaikan satu hal. Suara itu telah didengar. Ketika malam semakin larut, sebagian massa mulai duduk di aspal, bersandar satu sama lain, kelelahan namun enggan pulang. Mereka merasa sedang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Di kejauhan, sirine polisi dan kendaraan pengamanan terdengar, namun suasana tetap terkendali, tegang tetapi penuh tekad. Di berbagai kota lain, pemandangan serupa terjadi. Markas-markas TNI menjadi titik kumpul, simbol harapan dan kekuatan. Rekaman dari New York terus diputar, seolah menjadi pengingat mengapa mereka ada di sana. Merah putih yang berkibar di setiap lokasi tampak lebih hidup malam itu, diterangi lampu jalan dan sorot kamera ponsel. Amarah Nusantara telah bangkit, bukan sebagai letupan singkat, melainkan sebagai arus besar yang bergerak perlahan namun pasti. Dari layar kaca hingga jalanan, dari kata-kata di dunia maya hingga langkah kaki di aspal, satu pesan menggema di seluruh negeri. Kehormatan bangsa bukan sekedar slogan, dan ketika ia diinjak, seluruh rakyat merasa terpanggil untuk berdiri. Pintu ruang rapat itu tertutup rapat dengan bunyi yang berat, seolah memisahkan dunia di dalam dari hiruk-pikuk di luar. Di balik dinding tebal, udara terasa lebih padat. Meja panjang dipenuhi peta, layar digital dan berkas-berkas yang terbuka. Wajah-wajah di sekelilingnya tegang, bukan karena lelah semata, melainkan karena beban keputusan yang akan diambil malam itu. Di luar gedung, suara massa masih terdengar samar, sebuah pengingat bahwa waktu untuk ragu semakin menipis.
Rapat darurat dimulai tanpa basa-basi. Seorang pejabat membuka dengan laporan singkat. Situasi keamanan nasional stabil, namun emosi publik berada pada titik tertinggi dalam beberapa dekade. Rekaman dari New York terus diputar ulang di media global, memicu tekanan internasional yang datang dari dua arah berlawanan. Ada yang menyerukan ketenangan dan diplomasi, ada pula yang menunggu langkah tegas. Semua mata beralih ke pimpinan TNI yang duduk tegak, seragamnya rapi, ekspresinya tak mudah dibaca. Satu persatu laporan disampaikan. Analisis politik menyebutkan bahwa insiden di PBB telah mengubah persepsi banyak negara. Beberapa mitra strategis menyatakan keprihatinan, sebagian lain menyiratkan dukungan moral. Laporan intelijen memaparkan dinamika kawasan yang bergerak cepat, pernyataan publik, reaksi pasar, hingga potensi eskalasi. Di layar, peta dunia menyala dengan titik-titik penanda, menggambarkan bagaimana sebuah tindakan simbolik telah memicu gelombang global. Diskusi memanas ketika pertanyaan inti dilontarkan, apakah negara akan menahan diri atau menjawab dengan kekuatan? Argumen diplomasi dikemukakan dengan tenang bahwa jalur hukum internasional masih terbuka, bahwa sanksi dan tekanan multilateral bisa ditempuh. Namun setiap kalimat itu seolah berbenturan dengan gema di luar gedung, teriakan rakyat yang menuntut kehormatan dibela. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan ketika seorang perwira senior berbicara pelan, menegaskan bahwa ini bukan sekedar persoalan kebijakan luar negeri, melainkan soal martabat nasional. Pimpinan TNI akhirnya angkat bicara, suaranya datar namun penuh bobot. Ia mengingatkan bahwa kekuatan militer bukan sekedar alat, melainkan amanah terakhir ketika jalur lain dianggap buntu. Ia menyebutkan risiko, reaksi dunia, konsekuensi jangka panjang, dan harga yang harus dibayar. Namun ia juga menekankan satu hal yang tak tertulis di dokumen manapun. Ketika simbol negara dihina di panggung dunia dan disiarkan ke seluruh penjuru, negara diuji untuk menunjukkan sikapnya. Perdebatan berlangsung berjam-jam, cangkir kopi berganti, catatan ditambahkan, layar diperbaharui. Beberapa orang berjalan mondar-mandir menatap peta dengan dahi berkerut. Di sela-sela itu, laporan singkat masuk dari lapangan. Massa masih bertahan, tertib namun tak bergeser. Kalimat itu sederhana tetapi maknanya berat. Rakyat menunggu. Saat malam semakin larut, suasana rapat berubah. Bukan lagi perdebatan melainkan perhitungan terakhir. Opsi-opsi dipersempit. Kata konfrontasi terbuka akhirnya disebut tanpa eufemisme. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang langsung menyahut. Keputusan sebesar ini tak membutuhkan sorak, hanya kesepakatan yang dingin dan bulat. Pimpinan negara yang hadir menatap satu persatu peserta rapat, memastikan tak ada yang berbicara setengah hati. Ketika persetujuan dinyatakan, tak ada tepuk tangan, hanya tarikan napas panjang dan anggukan kecil. Instruksi disampaikan, singkat, jelas dan terukur. Persiapan dimulai, komunikasi dikunci, dan setiap langkah diatur agar berjalan cepat namun terkendali. Tidak ada euforia, yang ada hanyalah kesadaran bahwa jalur yang dipilih akan mengubah banyak hal. Di luar ruang rapat, seorang ajudan membuka pintu, cahaya lorong menerobos masuk. Pimpinan TNI berdiri, merapihkan seragamnya, lalu melangkah keluar. Di wajahnya tak ada senyum, hanya tekad. Di luar gedung, sorot lampu kendaraan pengamanan memantul di aspal basah. Suara massa terdengar lebih jelas kini, seperti ombak yang tak surut. Ketika pernyataan resmi akhirnya disiapkan, kalimatnya disusun dengan hati-hati, tidak provokatif, tidak bertele-tele. Pesannya sederhana, negara telah mendengar dan negara akan bertindak. Pernyataan itu belum diumumkan malam itu, namun gema keputusannya sudah terasa. Mesin negara bergerak pelan namun pasti, seperti roda besar yang tak mudah dihentikan. Di beberapa kota, kabar tentang rapat darurat menyebar lewat bisik-bisik dan potongan informasi. Harapan bercampur kecemasan. Di markas-markas TNI, lampu tetap menyala hingga dini hari. Peta-peta dibentangkan, komunikasi diuji, dan kesiapsiagaan ditingkatkan. Para prajurit berdiri dalam disiplin yang sama seperti sebelumnya, namun dengan kesadaran baru bahwa mereka berada di ambang babak lain sejarah. Malam itu, di balik pintu tertutup dan kata-kata yang dipilih dengan seksama, Indonesia memilih jalannya, bukan dengan amarah semata, melainkan dengan keputusan yang diyakini perlu, meski berisiko. Ketika fajar mendekat, negeri ini terbangun dengan satu kepastian, setelah penghinaan yang disiarkan ke seluruh dunia dan gelombang kemarahan yang mengguncangkan Nusantara, negara telah menjawab dan tak ada lagi ruang untuk mundur. Langit masih gelap ketika roda-roda besar mulai bergerak. Di pangkalan-pangkalan militer, lampu sorot menyala lebih terang dari biasanya, memantulkan bayangan panjang para prajurit yang berjalan cepat namun teratur. Tak ada teriakan kemenangan, tak ada sorak, yang ada hanya kesunyian padat yang dipenuhi disiplin. Ribuan pasukan dikerahkan dalam satu irama, seolah digerakkan oleh denyut nadi yang sama. Di dada mereka, lambang Garuda terpasang rapi, diam namun syarat makna.
Di ruang komando, layar-layar menyala menampilkan peta dan simbol yang bergerak perlahan. Para perwira berdiri tegak, mata mereka mengikuti perkembangan dengan fokus yang hampir tanpa kedip. Perintah disampaikan singkat, bersih, tanpa emosi berlebih. Ini bukan panggung retorika, ini adalah jam kerja sejarah. Setiap orang tahu perannya, setiap langkah diambil dengan kesadaran penuh akan risiko dan konsekuensi. Tak ada ruang bagi keraguan. Ketika fajar menyingsing di tempat lain, kabar operasi menyebar ke seluruh negeri. Di rumah-rumah, orang-orang menyalakan televisi dengan tangan gemetar. Wajah-wajah yang semalam marah kini berganti tegang. Doa-doa dipanjatkan dalam diam. Tidak semua orang memahami apa yang terjadi di kejauhan, tetapi semua merasakan satu hal yang sama. Negeri ini sedang berjalan di tepi waktu. Di medan yang jauh, gema operasi terasa seperti denyut cepat yang terukur. Gerakannya serentak, berlapis, dan saling menopang. Sebuah orkestrasi kekuatan yang dirancang untuk cepat dan tegas. Bukan untuk pamer, bukan untuk kemeriahan, melainkan untuk menyampaikan pesan yang jelas. Kehormatan tidak dinegosiasikan. Kota-kota strategis yang selama ini menjadi simbol kekuasaan merasakan tekanan itu bukan sebagai ledakan emosi, melainkan sebagai pernyataan tekad. Dari sudut pandang prajurit, waktu terasa melambat. Setiap langkah adalah hasil latihan panjang, setiap keputusan kecil membawa bobot besar. Wajah-wajah muda bercampur dengan yang berpengalaman, namun sorot mata mereka sama, fokus dan tenang. Di sela-sela kesibukan, ada momen singkat ketika seseorang meraba saku, memastikan foto keluarga masih ada, lalu langkah berlanjut, tugas harus dituntaskan. Media internasional berlomba menangkap momen, judul-judul besar memenuhi layar, analis berbicara cepat, peta ditampilkan dengan garis-garis yang terus berubah. Namun di balik hiruk-pikuk itu, operasi berjalan dalam sunyi yang efisien. Tak ada kata-kata berlebih, tak ada selebrasi, hanya rangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan dengan dampak yang terukur. Di pusat pemerintahan, para pemimpin memantau tanpa henti. Wajah mereka tetap kaku, tangan sesekali mengepal di balik meja. Mereka tahu setiap detik yang berlalu akan dicatat sejarah, diperdebatkan, dikritik, dan ditafsirkan ulang. Namun malam-malam panjang yang telah dilewati di ruang rapat kini menemukan muaranya. Negara telah memilih jalannya dan roda keputusan itu tak lagi bisa dihentikan. Sementara itu, di tanah air, markas-markas TNI masih dipenuhi warga yang bertahan. Mereka tak lagi berteriak, banyak yang duduk bersila, mengikuti kabar dari ponsel dan radio. Ada yang menitikan air mata, ada yang menatap bendera yang berkibar dengan rahang mengharas. Emosi telah berubah dari marah menjadi keteguhan. Mereka tidak meminta rincian, tidak menuntut sensasi, cukup kepastian bahwa kehormatan itu dijaga. Seiring berjalannya waktu, tekanan yang dirasakan pihak lawan kian nyata, bukan hanya dari pergerakan di lapangan, tetapi dari perubahan sikap dunia. Pernyataan-pernyataan bermunculan, nada suara berubah, kalkulasi ulang dilakukan. Dalam diplomasi, sinyal seringkali lebih keras daripada kata-kata, dan sinyal itu kini terkirim dengan jelas. Di antara semua itu, ada momen hening yang nyaris tak terlihat kamera. Seorang prajurit menatap langit, menarik nafas panjang, lalu kembali fokus. Seorang perwira menutup mata sejenak sebelum membuka lagi dengan tatapan lebih tajam. Seorang operator komunikasi mengoreksi satu detail kecil demi menghindari kesalahan. Hal-hal kecil ini tak tertulis di headline, justru menjadi tulang punggung operasi. Ketika matahari beranjak tinggi, laporan ringkas masuk berurutan. Nada suara di ruang komando tetap datar, profesional. Tak ada sorak, hanya konfirmasi. Setiap tujuan yang tercapai dicatat, setiap perubahan situasi direspons. Mesin besar itu bergerak seperti yang direncanakan, bukan tanpa gesekan, namun dengan kendali yang ketat. Di sore hari, kabar tentang tekanan yang meningkat mulai terasa lebih luas. Dunia menahan nafas, menunggu langkah berikutnya. Di Indonesia, siaran televisi menampilkan wajah-wajah rakyat yang berdiri di depan markas, bendera berkibar di belakang mereka. Tidak ada euforia, hanya rasa lega yang hati-hati. Banyak yang paham, apapun hasil akhirnya, hari ini akan dikenang. Operasi itu bukan sekedar tentang jarak dan kekuatan. Ia adalah pernyataan tentang batas, tentang garis yang ketika dilanggar, memaksa negara untuk bertindak. Di balik nama yang disematkan padanya, tersimpan pesan yang sederhana namun tegas. Garuda terbang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga. Saat senja turun, ritme operasi melambat sesuai perhitungan. Bukan akhir, tetapi fase berikutnya. Di ruang komando, seseorang akhirnya menghela nafas panjang, bukan karena semuanya selesai, melainkan karena satu tahap telah dilewati. Di luar, bendera merah putih masih berkibar, diterpa angin yang sama seperti kemarin, namun maknanya kini terasa berbeda.
Malam itu di banyak tempat, orang-orang tidur dengan perasaan campur aduk. Ada kecemasan, ada harap, ada kebanggaan yang ditahan. Di kejauhan, para prajurit tetap berjaga, fokus pada tugasnya. Dan di antara gelap dan terang, satu hal menjadi jelas, tekad nasional telah menjelma menjadi tindakan, dan dunia telah menyaksikannya. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan berat, seolah waktu sendiri ikut menahan nafas. Tekanan datang dari berbagai arah, berlapis dan tanpa jeda. Di panggung internasional, pernyataan demi pernyataan bermunculan. Nadanya berubah cepat dari kehati-hatian menjadi desakan. Sidang darurat digelar, komunikasi tingkat tinggi berlangsung nyaris tanpa henti. Peta politik bergerak, garis-garis aliansi diuji, dan kalkulasi lama dipaksa untuk disusun ulang. Di dalam negeri Israel, suasana berubah drastis. Kota-kota yang biasanya hidup dengan ritme teratur, kini dipenuhi ketidakpastian. Jalan-jalan ramai oleh diskusi panas, layar-layar publik menampilkan debat yang tak lagi tertahan. Wajah para pejabat muncul bergantian, sebagian mencoba menenangkan, sebagian lain justru memperlihatkan retak yang selama ini tersembunyi. Pertanyaan yang dulu dihindari kini dilontarkan terbuka, sampai kapan keadaan ini bisa dipertahankan? Tekanan eksternal memicu resonansi internal. Di parlemen, perdebatan berlangsung keras dan melelahkan. Faksi-faksi yang sebelumnya bersatu mulai saling menyalahkan, mencari titik aman masing-masing. Keputusan yang dulu terasa tegas kini dipertanyakan ulang. Setiap langkah dipantau, setiap kata dianalisis. Ketika dukungan internasional mulai bergeser, ruang gerak menyempit dengan cepat. Sementara itu, dunia terus menyaksikan. Media global menampilkan gambar-gambar yang sama dari sudut berbeda. Konferensi pers yang tegang, rapat yang berlangsung hingga larut malam, dan kerumunan warga yang menuntut kejelasan. Analis berbicara tentang momen kritis, tentang titik balik yang akan menentukan arah selanjutnya. Pasar bereaksi, diplomasi bergerak, dan tekanan kolektif itu kian terasa nyata. Di pusat pengambilan keputusan, suasana tak kalah berat. Wajah-wajah yang biasanya tampil percaya diri kini tampak letih. Ada jeda-jeda hening di antara percakapan, seakan setiap orang menyadari bahwa pilihan yang tersisa semakin sempit. Beberapa menyarankan langkah bertahan, yang lain mendorong penyelesaian cepat. Tak ada lagi solusi ideal, yang ada hanyalah pilihan dengan risiko paling kecil. Hari demi hari, tanda-tanda keretakan semakin jelas. Pernyataan resmi terdengar lebih defensif, lebih pendek. Isyarat kompromi mulai muncul, awalnya samar, lalu semakin terang. Dalam diplomasi, bahasa tubuh sering berbicara lebih keras daripada siaran pers, dan bahasa tubuh itu kini sulit disembunyikan. Dunia membaca tanda-tanda itu dengan cermat. Di sisi lain, Indonesia memantau dengan sikap yang terukur. Tidak ada perayaan, tidak ada klaim berlebihan. Pernyataan-pernyataan yang keluar disusun dengan hati-hati, menekankan tanggung jawab dan stabilitas. Tekad telah disampaikan, dan kini yang dicari adalah jalan keluar yang menghentikan eskalasi. Sikap itu justru memperkuat tekanan moral yang dirasakan banyak pihak. Malam-malam berlalu dengan cepat. Dalam satu pertemuan tertutup yang berlangsung lebih lama dari biasanya, pembahasan akhirnya mengerucut. Kata-kata seperti deeskalasi dan penghentian diucapkan tanpa lagi dibantah. Beberapa orang menunduk, yang lain menatap kosong ke depan. Keputusan besar jarang datang dengan suara keras. Seringkali ia hadir dalam keheningan yang berat. Ketika pengumuman itu akhirnya disiapkan, tidak ada kelegaan yang meledak, hanya kesadaran bahwa satu fase telah berakhir. Pernyataan disampaikan dengan nada formal, ringkas, dan penuh kehati-hatian. Dunia mendengarkan dengan seksama. Kata menyerah mungkin tidak diucapkan secara gamblang, tetapi maknanya jelas. Konflik dihentikan, tuntutan diterima, dan langkah selanjutnya akan ditempuh melalui jalur yang disepakati. Reaksi global datang hampir seketika. Beberapa negara menyambut dengan pernyataan dukungan, yang lain menekankan pentingnya pengawasan dan tindak lanjut. Media menampilkan judul-judul besar, menandai peristiwa itu sebagai momen penentu. Di banyak tempat, orang-orang menatap layar dengan campuran rasa lega dan kehati-hatian, menyadari bahwa berakhirnya satu ketegangan tidak serta-merta menghapus semua luka. Di Indonesia, suasana berubah perlahan. Di depan markas-markas TNI, massa yang berhari-hari bertahan kini saling bertukar kabar dengan nada yang lebih tenang. Beberapa orang menghela nafas panjang, sebagian menunduk dalam diam. Tidak ada sorak kemenangan, hanya rasa bahwa tuntutan mereka telah didengar. Bendera merah putih tetap berkibar, kali ini dengan ketenangan yang berbeda. Di dalam negeri Israel, hari-hari setelah pengumuman itu diisi dengan evaluasi dan penyesuaian. Pertanyaan tentang masa depan menggantikan perdebatan tentang hari ini. Ada rasa kehilangan, ada kelegaan, ada pula keinginan untuk melangkah maju tanpa bayang-bayang yang sama.
Politik internal memasuki babak baru, penuh ketidakpastian, namun juga peluang untuk perubahan. Ketika debu mulai mengendap, dunia menoleh pada pelajaran yang tertinggal, bahwa simbol bisa menjadi pemicu, bahwa tekanan kolektif mampu mengubah arah, dan keputusan yang diambil di ruang tertutup dapat mengguncangkan panggung global. Hari-hari kejatuhan itu tidak dikenang karena gemuruhnya semata, melainkan karena bagaimana serangkaian tekanan, politik, moral, dan internasional bertemu pada satu titik akhir, mengakhiri sebuah fase yang tak akan mudah dilupakan. Ruang sidang itu kembali sunyi, namun kali ini keheningannya berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada sorotan kamera yang berdesakan. Yang tersisa hanyalah udara berat dan tatapan-tatapan yang menunduk. Proses hukum berjalan dengan ritme yang kaku dan formal, diselimuti kesadaran bahwa apapun hasilnya, dunia telah berubah. Delegasi yang memicu krisis duduk sendiri, terpisah dari sorak politik dan perlindungan simbolik yang dulu melingkupinya. Wajahnya pucat, garis-garis lelah tampak jelas, seolah beban perbuatannya kini baru benar-benar terasa. Persidangan digelar dengan sorotan internasional yang ketat. Setiap kata dicatat, setiap jeda dianalisis. Tuduhan dibacakan dengan bahasa hukum yang dingin. Pelanggaran serius terhadap etika diplomatik, provokasi yang memicu eskalasi global, dan penghinaan simbolik yang berakibat nyata. Pembelaan disampaikan, namun terdengar rapuh. Di hadapan bukti-bukti visual yang telah beredar luas, rekaman yang tak bisa disangkal, argumen apapun kehilangan daya. Yang diperdebatkan bukan lagi apakah perbuatan itu terjadi, melainkan bagaimana dunia harus meresponsnya. Putusan akhirnya dibacakan tanpa dramatik. Tidak ada emosi berlebih, hanya ketegasan yang lahir dari konsensus hukum dan tekanan moral. Hukuman berat dijatuhkan sebagai simbol tanggung jawab personal, sebuah pesan bahwa di panggung global, tindakan individu dapat menyeret bangsa dan dunia ke jurang yang sama. Tidak ada perayaan, tidak pula kepuasan. Yang ada hanyalah kesadaran kolektif bahwa keadilan, betapapun kering bunyinya, tetap membawa konsekuensi yang tak ringan bagi siapapun yang melanggarnya. Berita putusan itu menyebar cepat. Media menurunkannya dengan judul-judul yang hati-hati, memilih kata-kata yang menimbang dampak. Di banyak negara, reaksi beragam bermunculan. Ada yang menyebutnya langkah perlu untuk memulihkan kepercayaan. Ada pula yang mengingatkan bahwa hukuman tak akan menghapus luka yang telah tercipta. Diskusi-diskusi publik beralih dari amarah menuju perenungan. Apa yang bisa dipelajari? Di mana batas antara keberanian berbicara dan kecerobohan bertindak? Di Indonesia, suasana berubah menjadi hening yang reflektif. Markas-markas yang sebelumnya dipenuhi massa kini kembali ke rutinitasnya. Bendera merah putih tetap berkibar, tidak lagi sebagai simbol kemarahan, melainkan sebagai pengingat akan harga yang harus dibayar ketika kehormatan dilanggar. Di layar televisi, para pengamat berbicara lebih pelan. Mereka membahas tanggung jawab, keteguhan, dan bahaya ketika simbol diperlakukan sebagai alat provokasi. Di panggung internasional, para diplomat menata ulang kata-kata mereka. Forum-forum kembali berjalan, namun dengan kehati-hatian baru. Banyak yang menyadari bahwa tata krama diplomatik bukan sekedar formalitas kuno, melainkan pagar tipis yang mencegah dunia jatuh ke dalam kekacauan. Insiden itu menjadi studi kasus yang dibahas di ruang kelas, di meja kebijakan, dan di balik pintu tertutup. Sebuah pengingat bahwa satu gestur dapat mengalahkan ribuan halaman perjanjian. Delegasi Indonesia yang sebelumnya berdiri lantang, kini berbicara dengan nada yang lebih tenang. Pernyataannya menekankan rekonsiliasi dan tanggung jawab bersama. Tidak ada klaim kemenangan, pesannya sederhana. Kehormatan telah dijaga, dan kini dunia harus belajar darinya. Sikap itu mendapat sambutan luas, bukan karena kerasnya, melainkan karena kedewasaannya. Di sisi lain, negara yang terguncang memasuki fase introspeksi. Politik internal menata ulang arah, mencari jarak dari bayang-bayang insiden. Ada rasa malu, ada kemarahan, ada keinginan untuk memperbaiki. Proses ini tidak cepat, tidak mudah, namun sejarah jarang memberi jalan pintas bagi bangsa yang ingin pulih dari krisis legitimasi. Waktu berjalan dan berita-berita baru perlahan menggantikan yang lama.
Namun insiden itu tidak sepenuhnya tenggelam. Ia hidup sebagai rujukan, sebagai peringatan yang muncul setiap kali ketegangan internasional meningkat. Para pemimpin mengingatnya saat memilih kata, para diplomat mengingatnya saat membaca ruangan, publik mengingatnya saat menuntut tindakan. Pada akhirnya, cerita ini tidak ditutup dengan ledakan atau sorak kemenangan, melainkan dengan pemahaman yang pahit namun perlu, bahwa satu tindakan di panggung dunia, terlebih yang menyentuh simbol dan harga diri, dapat mengubah arah sejarah, bahwa perang besar tidak selalu dimulai dari strategi panjang, melainkan dari satu keputusan yang diambil dalam emosi sesaat, dan bahwa tanggung jawab ketika akhirnya datang jarang membawa kepuasan, ia hanya membawa pelajaran. Saat senja terakhir cerita ini turun, langit tampak sama seperti hari-hari lainnya, namun bagi mereka yang menyaksikan, maknanya berbeda. Dunia telah diingatkan dengan cara yang mahal bahwa kehormatan, simbol, dan kata-kata memiliki daya ledak yang nyata. Dan di antara reruntuhan emosi dan keputusan, satu kesimpulan tertinggal, bahwa sejarah seringkali berbelok bukan karena niat besar, melainkan karena satu penghinaan, dan harga yang harus dibayar untuk itu selalu lebih mahal dari yang dibayangkan.